Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanisa Taufik. Saya merupakan peserta laksana CPNS Pemerintah Kabupaten Bogor, Angkatan 8, Kelompok 2. Kali ini mengenai aku, instansiku, serta tugas dan fungsi sebagai seorang perawat terampil. Nama saya Yuanisa Taufik. Saya lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni 1996. Saya bekerja sebagai perawat terampil di RSUD Cibinong, bertempat di ruang NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Profil RSUD Cibinong. RSUD Cibinong bertempat di Kabupaten Bogor, dekat dengan DKI Jakarta, yang beralamatkan di Jalan KSR Dadi Kusmayadi nomor 27, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16914. RSUD Cibinong merupakan rumah sakit milik pemerintah yang didirikan pada tahun 1986. Merupakan salah satu dari 4 rumah sakit rujukan di Jawa Barat. Motto RSUD Cibinong adalah kesembuhan Anda, kebahagiaan kami. Visi Rumah Sakit Cibinong. Rumah Sakit Cibinong menjadi rumah sakit yang diandalkan, dipercaya, dan berdaya saing. Misi dari Rumah Sakit Cibinong ada 5. Yang pertama, meningkatkan performa rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan komitmen sumber daya manusia dalam akses dan daya saing pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan, serta pelatihan dan pengembangan ilmu kedokteran serta tenaga kesehatan lain. Yang keempat, mengembangkan pelayanan unggulan sebagai rumah sakit rujukan regional. Dan yang kelima, menciptakan rumah sakit yang berwawasan lingkungan atau Green Hospital. Fungsi dan tugas saya sebagai seorang perawat dan seorang ASN. Fungsi ASN sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas seorang perawat terampil. Berdasarkan Permenpan nomor 35 tahun 2019, ada beberapa tugas seorang perawat terampil, disesuaikan dengan tempat bekerja. Saya kebetulan bekerja di ruang NICU. Yang pertama, yaitu melakukan pengkajian keperawatan dasar individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik. Komunikasi yang terjalin baik antar petugas kesehatan baik perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, atau komunikasi antar petugas kesehatan dengan pasien. 3. Melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif, yaitu dengan selalu edukasi mengenai cuci tangan, baik kepada sesama rekan kerja maupun kepada keluarga pasien dan pasien sendiri. Yang keempat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu sebagai upaya preventif. Sebagai contoh, pada pasien-pasien yang tidak sadar, pinggiran tempat tidur harus dinaikkan agar pasien tidak terjatuh. Yang kelima, memberikan oksigenasi sederhana, sebagai contoh memberikan oksigen nasal kanul. Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal. Jadi, perawat terampil itu tidak hanya bekerja di rumah sakit, namun bisa menolong pada saat bencana. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman, serta bebas dari resiko penularan infeksi. Sebagai contoh, di ruang NICU, inkubator harus selalu terkunci. Di atas inkubator ditutupi kain. Kemudian, untuk inkubator antara pasien satu dengan pasien lainnya harus selalu dibersihkan. Nomor selanjutnya yaitu melakukan perawatan luka. Nomor 10 yaitu memfasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan atau menjelang ajal. Salah satu contohnya yaitu mendatangkan pemuka agama sesuai dengan agama masing-masing. Yang terakhir, melakukan dokumentasi keperawatan, yaitu menuliskan setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan secara manual maupun elektronik. Perwujudan Smart ASN di RSUD Cibinong yaitu dengan adanya SIM RS, serta akun media sosial dengan bekerjasama dengan tim PKRS melalui website, YouTube, Instagram, serta TikTok. Hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan tugas menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN, yaitu 1. Meningkatkan mutu pelayanan. 2. Meningkatkan kualitas diri dengan selalu mengikuti kompetensi sesuai dengan keahlian. 3. Meningkatkan kepuasan pasien dengan memberikan pelayanan yang prima. Dan yang terakhir, meningkatkan pendidikan kesehatan terhadap pasien dan keluarga.